Nanti kan SM Town di Surabaya. Design by kelompok 8 UPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil perencanaan pondasi tiang panjang pada proyek pembangunan kantor SM Town di kawasan HR Muhammad, Kota Surabaya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ine Lutfiah, NPM 02, Andre Gunawan, NPM 03, Risha Afifah, NPM 28, Titin Listiani, NPM 31, dan saya, Farah Putri, NPM 40. Selanjutnya, untuk tujuan penulisan laporan ini, yang pastinya adalah untuk menjadi syarat kelulusan dari mata kuliah teknik pondasi 2. Kemudian, untuk mengetahui diameter tiang panjang yang kuat dan efisien, mengetahui jumlah tiang panjang yang dibutuhkan, mengetahui berapa beban terbesar yang diterima oleh pondasi tiang panjang pada gedung perkantoran SM Town Surabaya dengan menggunakan bantuan software SAP 2000, dan yang terakhir, untuk mengetahui besarnya nilai daya dukung tiang kelompok yang telah dipengaruhi oleh efisiensi tiang. Dalam penulisan laporan ini, yang pertama, terdapat landasan teori yang merupakan gambaran umum. Kemudian data perencanaan atau analisa data dan pembebanan. Selanjutnya ada pembahasan yang berisi proses perhitungan dan perencanaan pondasi. Kemudian ada kesimpulan yang merupakan hasil akhir yang didapatkan setelah analisa dan proses perencanaan pondasi. Pada bab landasan teori, kami memaparkan mengenai pengertian pondasi. Menurut Pamungkas dan Haryanti tahun 2013, struktur bawah merupakan bagian bawah dari suatu struktur bangunan atau gedung yang fungsinya untuk menahan beban dari struktur atas. Struktur bawah ini meliputi balok, sloof, dan pondasi. Pondasi merupakan bagian struktur paling bawah dari suatu konstruksi, bisa gedung, jembatan, jalan raya, terowongan, dinding penahan, menara, tanggul, dan lain-lain, yang fungsinya untuk menyalurkan beban vertikal dari atasnya atau kolom maupun beban horizontal ke tanah pendukung. Kemudian, balok sloof merupakan balok yang mengikat pondasi satu dengan pondasi yang lain. Fungsinya juga sebagai pengikat dan juga untuk mengantisipasi penurunan pada pondasi agar tidak terjadi secara berlebihan. Berikut merupakan data bangunan yang kami rencanakan, beralamatkan di Jalan HR Muhammad nomor 11, Prada Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dengan tipe bangunan sebagai gedung perkantoran, bentang 67,5 meter, dengan lebar bangunan 45 meter, jumlah 7 lantai, dengan letak bangunannya berada di tengah perkotaan. Untuk tinggi totalnya sebanyak 28 meter, dengan mutu ton 30 MPa, mutu baja 250 MPa, dengan tinggi masing-masing lantainya 4 meter. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari tampak depan bangunan yang kami rencanakan. Kemudian, ini merupakan gambar untuk denah pada lantai 1, gambar denah pada lantai 2 sampai dengan lantai 6, dan gambar denah pada lantai 7. Selanjutnya ini merupakan gambar potongan memanjang dan gambar potongan melintang. Ya, selanjutnya masuk pada pembebanan bangunan perkantoran. Pada perencanaan pondasi bangunan perkantoran setinggi 28 meter ini menggunakan dua macam pembebanan, yaitu pembebanan struktur dan pembebanan gempa, di mana pembebanan gempa termasuk dalam daerah gempa Surabaya. Ini untuk hasil pembebanan lantai. Beban hidup lantai 1 sampai dengan lantai 7 atau KL, dan beban mati lantai 1 sampai dengan lantai 7 atau KD. Untuk berat totalnya sendiri didapat dari penjumlahan antara beban hidup dan beban mati, yaitu 13.972 ditambah 6.190, didapat nilai sebesar 20.162 kN per meter kuadrat. Ya, untuk pembebanan atapnya didapat dari penjumlahan beban mati pada atap atau KD dan beban hidup pada atap atau KL. KD-nya sendiri didapat sebesar 10.212,9 dan KL-nya sebesar 32,98. Hasil penjumlahannya sebesar 10.245,9 kN per meter kuadrat. Ya, selanjutnya adalah pembebanan gempa. Penentuan respon spektrum dapat dilihat pada website rsaciptakarya.pu.go.id 2021.
dengan tipe bangunan perkantoran yang terletak di daerah Surabaya. Dengan klasifikasi tanah diasumsikan sebagai tanah sedang, maka diperoleh data sebagai berikut. Ya, ini adalah peta PGA MCEG. Berdasarkan peta di atas, Surabaya itu terletak pada area berwarna krem, yang berada pada rentang 0,3 sampai 0,4. Untuk nilai PGA-nya sendiri adalah 0,316. Ya, ini adalah peta PGA MCER ESS. Dari peta di atas, Surabaya terletak pada area berwarna orange. Orange ini berada pada rentang 0,6 sampai 0,7. Untuk nilai SS-nya sendiri didapat sebesar 0,679. Lalu ini adalah peta MCER SS. Dari peta di atas, Surabaya terletak pada area berwarna krem. Untuk warna krem ini berada pada rentang 0,3 sampai 0,4. Untuk nilai S1-nya sendiri sebesar 0,304. Ya, berikut ini adalah grafik respons spektra yang didapat dari website rsa.ciptakarya.pu.go.id 2021. Ini untuk nilai T0-nya didapat sebesar 0,14 detik, untuk TS-nya sebesar 0,72 detik, untuk SDS-nya sebesar 0,57, untuk SD1-nya sebesar 0,41, untuk PGA MCEG-nya sebesar 0,3152, untuk SSMCER-nya sebesar 0,6785, untuk S1 MCER-nya sebesar 0,3037, untuk TL-nya sebesar 20 detik. Berikutnya, menentukan kategori bangunan gedung. Dari tabel di atas, gedung perkantoran berada pada kategori risiko tingkat 2. Sebelumnya telah diketahui bahwa gedung perkantoran berada pada kategori risiko tingkat 2, sehingga dari tabel di atas dapat ditentukan faktor keutamaan gempa sebesar 1. Faktor aplikasi getaran terkait percepatan pada getaran periode pendek dengan nilai SS sama dengan 0,6785, maka dapat dihitung menggunakan interpolasi dengan hasil FA senilai 1,257. Faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada periode 1 detik dengan nilai S1 sama dengan 0,3037, maka dapat dihitung dengan interpolasi, maka FV sama dengan 1,996. Menentukan parameter spektrum respon percepatan periode pendek. SMS sama dengan FA kali SS yang dapat dihasilkan sebesar 0,853. Parameter spektrum respon percepatan periode 1 detik SM1 dengan sama dengan FV kali S1 dengan hasil 0,606. Diameter spektrum respon percepatan periode pendek SDS sama dengan 2/3 kali SMS dengan hasil 0,569, dan diameter spektrum respon percepatan periode 1 detik SD1 sama dengan 2/3 kali SM1 dengan hasil 0,404. Menentukan kategori desain seismik berdasarkan SDS berdasarkan tabel di samping. Kategori risiko 2 dengan nilai SDS sama dengan 0,569, maka termasuk dalam desain seismik D. Dan menentukan kategori desain seismik berdasarkan menentukan kategori desain seismik berdasarkan SDS berdasarkan tabel di samping. Kategori risiko 2 dengan nilai SD1 sama dengan 0,404, maka termasuk dalam desain seismik D. Dapat disimpulkan dari beberapa kategori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa struktur termasuk ke dalam desain seismik D. Berikut adalah pengorbanan pada aplikasi SAP 2000.
Di tabel di samping didapatkan nilai PU sebesar 3025,86 kN, lalu diubah menjadi ton 302,586 ton. Nilai MX 18,362 kN, lalu diubah menjadi 1,8362 ton. Dan nilai MY sebesar 29,532 kN dan diubah menjadi 2,9532 ton. Berikut adalah gambar perencanaan 3 dimensi menggunakan aplikasi SAP 2000 yang merupakan bangunan dengan 7 lantai. Berikut merupakan gambar output SAP momen 22 diagram pada aplikasi SAP 2000. Berikut merupakan gambar dari output SAP momen 3 diagram SAP 2000. Desain fondasi. Desain pada bab ini berisi tentang data perencanaan dan perencanaan fondasi. Berikut adalah gambar denah rencana fondasi yang menggunakan tiang panjang. Alasan kelompok kami memilih fondasi dalam yaitu pembangunan gedung kantor SMK Surabaya dianggap efisien dan cocok apabila pembangunan ini menggunakan fondasi tiang panjang. Hal ini meninjau dari data tanah yang kami dapat. Data tanah tersebut menunjukkan nilai NSBT pada kedalaman 12 meter, tanah mencapai 60. Sementara pada kedalaman 16 meter, nilai NSBT mencapai 54. Yang artinya tanah keras terletak jauh pada kedalaman di bawah 10 meter. Sehingga fondasi dalam, yaitu tiang panjang, dirasa cocok dan efisien. Berikut merupakan brosur spesifikasi panjang yang kami gunakan. Kami menggunakan panjang yang dikeluarkan oleh PT Wijaya Karya dengan jenis panjang berupa Prestige Spoon Piles atau JPI Piles dengan JIS 05335. Kami menggunakan diameter 0,6 meter dengan nilai PU 3025,86 kN, MX 8,362 kN, MY 29,532 kN, nilai FY 250 MPa dan nilai FC 30 MPa. Berikutnya adalah perencanaan fondasi dengan data NSBT yang kami lampirkan pada slide. Data NSBT ini merupakan data NSBT dengan kedalaman 25 meter yang setiap datanya dihitung pada kedalaman 2 meter hingga mencapai kedalaman 25 meter. Kemudian untuk selanjutnya, dalam merencanakan sebuah fondasi kita harus merencanakan perhitungan daya dukung tanah untuk tiang fondasi. Di sini kita menggunakan daya dukung fondasi berdasarkan nilai NSBT dengan metode WIKA. Dengan rumus Q ultimate sama dengan 40 kali N dikali AP ditambah AS kali NAV per 5, di mana N merupakan harga SPT di dasar fondasi, kemudian AP merupakan luas area di ujung tiang, dengan AS luas limut tiang, dan NAV sendiri merupakan harga N rata-rata di sepanjang tiang terbenam. Kemudian untuk perhitungan daya dukung tanah setiap 2 meter, kita coba pada tabel sebelah kanan, dan tadi direncanakan kedalaman fondasi 12 meter, kemudian direncanakan juga fondasi tiang panjang dengan diameter 0,6. Sehingga didapatkan hasil AP 0,28 meter persegi, hasil AS 22,63 meter persegi, dan NAV didapatkan 26,67. Untuk mencari daya dukung ujung tiang atau KIP, menggunakan rumus AP kali NP kali 40, didapatkan hasil 678,86. Untuk mencari daya dukung selimut tiang atau QS, didapatkan 120,69. Sehingga QU, QP ditambah QS. Hasilnya 799,54 ton per meter persegi. Di sini kita menggunakan SF-nya 3, sehingga untuk Ki izinnya QU per SF. Didapatkan hasil 266,51 ton per meter persegi. Untuk perencanaan fondasinya, jenis fondasi yang direncanakan untuk pembangunan kantor SM Town adalah fondasi tiang panjang. Perhitungan perencanaan fondasi dilakukan sebagai berikut. Di sini kita merencanakan jumlah tiang panjangnya dengan rumus NN sama dengan P per Ki izin. P tadi didapatkan dari hasil output SAP yaitu 302,586 ton per
Ki izinnya tadi 266,51 sehingga didapatkan 1,1 dan kita balda menjadi 2 tiang. Untuk jarak antar tiangnya sendiri kita menggunakan yang HYUD sehingga diambil S-nya yaitu 2 kali diameter yaitu 1,2 meter. Untuk susunan tiangnya sendiri yaitu seperti gambar, terlihat 2,8 kali 1,6 untuk pile cap-nya, kemudian jarak tiang ke tepi yaitu 0,8 dan jarak satu tiang ke tiang lainnya yaitu 1,2. Di sini terlihat 2 buah tiang, kemudian jumlah M-nya yaitu 1 buah dan jumlah N-nya itu 2 buah dengan jarak 1,2 dan diameter tiang 0,6. Untuk perhitungan efisiensi kelompok tiang, kita menggunakan rumus EG sama dengan 1 dikurangi theta dalam kurung M kurangi 1N ditambah N kurangi 1N per 90 M kali N. Kemudian didapatkan hasil 0,59 untuk efisiensi kelompok tiang. Selanjutnya reaksi pada tiang grup. Di sini kita menggunakan rumus P sama dengan sigma V per N plus minus MY kali X per sigma X kuadrat plus minus MX kali Y per sigma Y kuadrat. Di sini dapat dilihat adalah X yaitu dari titik pusat pile cap pada bidang X ke tengah diameter dari tiang pancang sebesar 0,6 meter. Untuk nilai Y-nya tidak ada. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus sehingga Pmax 1 yaitu didapatkan hasil 152,82 ton per meter persegi. Untuk Pmax 2-nya didapatkan hasil yang sama yaitu 152,82 ton per meter persegi. Kemudian periksa syarat yaitu Ki aksial izinnya harus lebih besar dari Pmax. Dengan Ki aksial izinnya yaitu 266,51 ton per meter persegi, lebih besar dari Pmax-nya yaitu 152,82 ton per meter persegi. Sehingga tiang panjang tersebut oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa pondasi mampu menahan beban yang ada pada struktur di atasnya. Selanjutnya, untuk bab kesimpulan, berdasarkan perencanaan dan perhitungan di atas, dapat kami tarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pondasi tiang panjang pada bangunan perkantoran 7 lantai ini dihitung menggunakan data NSPT sedalam 24 meter yang berlokasi di Surabaya dengan kondisi tanah sedang. Kemudian, pondasi tiang panjang yang digunakan merupakan pre-stressed concrete span piles dengan seri JIS A5335 yang diproduksi oleh Wika dengan diameter 0,6 meter dan kedalaman 12 meter. Selanjutnya, beban maksimum yang diterima oleh kolom berdasarkan analisis dinamis dari struktur gedung dengan software SAP 2000 sebesar 302,586 kN. Kemudian, berdasarkan perencanaan dan perhitungan di atas, dapat kami tarik kesimpulan yaitu kapasitas kelompok tiang akibat pembebanan yang didapat dari hasil perhitungan pada tanah sedang untuk diameter tiang 0,6 meter sebesar 314,665 kN. Dengan kapasitas kelompok tiang sebesar 314,665 kN ini lebih besar dari PU yang diterima yaitu sebesar 302,586 kN. Maka dapat dinyatakan bahwa pondasi mampu menahan beban yang ada pada struktur. Kesimpulan terakhir yaitu beban maksimum atau Pmax yang didapatkan sebesar 152,82 kN pada kedua tiang panjang. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua tiang panjang memiliki bidang kritis yang sama, sehingga kekuatan aksial izin bahan pondasi tiang lebih besar dari Pmax yang diterima oleh pondasi tiang, yaitu 266,51 kN lebih besar dari 152,82 kN. Maka dapat dinyatakan bahwa pondasi mampu menahan beban yang ada pada struktur. Selanjutnya, saran yang dapat peneliti berikan agar diperoleh hasil yang lebih optimal dalam perencanaan pondasi, yaitu perlunya dilakukan analisis sebagai berikut.
Yang pertama, untuk menganalisis fondasi dalam, sebaiknya menggunakan data uji tanah NSPT karena bisa mengetahui jenis tanah pada tiap lapisan pengeboran tanpa bor tangan atau handbor. Kemudian yang kedua, membandingkan hasil analisis fondasi secara numerik lainnya, seperti OpenSys dan Florida Peer. Baik, begitu saja presentasi kami saat ini. Izinkan saya menutup presentasi ini dengan pantun kutipan dari anggota kelompok kami. Padi habis tinggal jerami, dimakan dulu hingga bersih. Sampai di sini presentasi kami. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ya, cukup sekian, terima kasih. Oke. Karena kalau terima jadi itu tak lebokno iki, tapi tak tip. Iya, lu bono kalau terima jadi Tapi terus gini, kok titun ya karena kalau terima jadi namanya oh ya. Kan titin tak tot kan. Dadah semuanya. gitu. Ayo, ini Mark.